Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaqadil Mustafa dengan NIM 96. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, pengenalan QGIS dan layouting. Langsung aja di sini kita akan membuka aplikasi QGIS-nya. Setelah menuju tampilan QGIS seperti ini, kita akan klik project dan new. Sebelum itu kalau di bagian plugin ini, di manage and install plugin, jika belum terinstall beberapa plugin bisa diinstal eh, seperti ini. Semuanya harus di checklist dan di oke. Setelah kita mengatur plugin, kita dapat menuju ke raster. Kita pergi ke georeferencer. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan peta kita, open raster. Kita pilih filenya dulu dari acara 2, yaitu peta kita yang JPG. Nah, setelah itu kita akan add point bagian koordinat sini. 9156. Oke. Dan di bagian bawah kanan, masukkan untuk angkanya 9152 500. Oke, jika sudah, setelah itu kita atur di sini untuk transformation setting. Untuk transformation tab-nya kita biarkan linear dan resampling method nearest neighbor. Terus jangan lupa kita mengatur untuk UTM-nya. Pastikan udah BGS 84 UTM 49S. Kita klik OK. Nah, di bagian output raster kita pindah atau masukkan ke file dokumen atau folder yang telah kita siapkan. Di sini kita tulis OK. Setelah itu pastikan untuk plot and QGIS window-nya terchecklist. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa start georeferencing. Jika ada tulisan georeference successful, kita bisa cek di sini apakah sudah muncul. Nah, jika sudah, kita bisa uh, close saja dan kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, setelah ini kita akan menambahkan layer baru, create layer, new save file layer. Nah, untuk namanya, kita klik titik ini, terus pastikan disimpan di acara folder yang telah kita siapkan. Kita beri nama batas administrasi. Untuk tipenya udah benar, terus kita save. Nah, untuk geometry type kita pakai polygon untuk yang batas administrasi. Dan untuk eh, koordinatnya kita pakai yang kita ubah ke WGS 84499S, kita klik OK. Dan di sini untuk new field namanya kita kasih keterangan. Dan terus kita add to field list, kita klik OK. Dan lanjut untuk menambahkan layer lagi. Di sini eh, kita tambahkan jalan. Maaf, kita kode 3 aja. Nah, di sini baru kita kasih nama jalan, jalan. Terus untuk tipenya line, jangan lupa ininya diubah. Ini kasih nama keterangan. Add to field list, klik OK. Tambahkan layer lagi dengan nama sungai. Klik OK, save, line, terus atur koordinatnya. Ini, kemudian add to field list. Satu lagi untuk layer, yaitu titik. Titik. Terus tipenya poin. Jangan lupa koordinatnya pastikan benar dan keterangan. Kita add to feed list, kita klik OK. Setelah seperti ini, kita bisa memulai untuk digitasi batas admin. Kita klik toggle editing. Nah, setelah seperti ini kita add polygon dan kita digitasi wilayah yang telah kita tentukan. Seperti ini contohnya.
Nah, jika sudah kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa isi 0, dan untuk keterangannya bisa bisa biarkan aja. Kita klik OK. Setelah seperti ini, kita bisa klik dua kali batas administrasi. Untuk file sampel filenya kita bisa ubah untuk filenya no brush, dan untuk colornya warna merah. Dan eh, oh maaf, yang ini kita bisa ubah warna merah, dan dengan ketebalan segini kita apply. Nah, kemudian kita akan membagi menjadi per desa. Kita bisa pilih yang split feature, dan kita potong di sini. Nah, setelah seperti ini, satu jangan lupa kita save, dan untuk membenarkan garis atau yang kita buat vertexnya, kita bisa edit dan edit current layer. Nah, di bagian sini misalkan kurang ke atas, nah, kita bisa ke atasin. Terus yang di sini tadi seperti ini mungkin, nah seperti ini, nah dan seterusnya. Kita save, kita matikan toggle editing, dan untuk jalan kita juga akan mengedit untuk jalannya. Di sini langsung aja kita buat sini seperti ini. Nah, untuk ID-nya kita bisa 0, dan kita eh, buat untuk ininya, terangannya jalan arteri. Kita klik OK. Nah, itu kita buat untuk jalan yang kolektor. Sini mungkin akan saya buat di bagian sini. 0, beri jalan kolektor. Nah, ini satu dan dua jalan. Kita bisa tambahkan lagi untuk jalannya. Bagian sini. 0, beri jalan setapak atau jalan lokal. Oke. Nah, kemudian kita save, dan kita bisa kembali untuk mendigitasi sungai. Biasa kita klik toggle editing, kemudian kita cari sungai yang akan kita digitasi seperti ini, misalnya 0, dan kita beri keterangan sungai. Oke. Setelah itu untuk sungai musiman kita bisa buat dari sini 0, sungai musiman. Oke. Satu lagi kita bisa buat mungkin di daerah sini 0, sungai. Oke. Sudah, kita bisa save dengan toggle editing. Untuk titik, kita toggle editing, titik, kita berikan titik di sini untuk rumah sakit. Kemudian di sini 0 sebagai kantor camat, dan di sini sebagai masjid. Oh, 0 masjid. Oke. Nah, seperti ini kita bisa klik save, tekan tombol editing. Setelah itu kita akan melakukan tabelling. Ini untuk pada saat administrasi kita open attribute table. Nah, di bagian sini kita jika mengklik yang di sini, nah akan berubah warna merah-merah.
Nah, kita lakukan untuk keterangannya, kita ubah di sini misalkan ladang. Oh, sebenarnya kita eh, klik toggle editing mode. Nah, ini kita ubah jadi ladang. Yang kedua, kita ubah menjadi permukiman. Yang ketiga, kita bisa ubah menjadi sawah, misalnya. Ini kita cek, oke, sudah kita save. Kemudian kita matikan toggle editing. Nah, kita close saja. Setelah itu kita akan melakukan simbologi pada admin. Kita klik properties, pilih yang categorize, kolomnya kita pilih keterangan, kita classify. Terus untuk simbolnya, di sini kita akan meng-add simbol, import, dan pilih filenya .lpi, select all, import, yes to all, close. Nah, itu kita bisa pilih aja. Tadi di sini ladang ya, ladang kita bisa pilih ladang. Bisa klik. Nah, ini kita klik P. Pemukiman di sini kita cari untuk sosial. Sosial. Kita klik OK, sawah. Bisa cari di sini sawah. Nah, yang ini kita klik OK dan kita apply saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan labeling. Untuk yang pada admin, kita pilih yang single label, label width-nya kita pilih yang terangan. Untuk teksnya kita bisa ubah jadi Time New Roman, ukuran 12, dan buffernya kita checklist. Oke, kita apply, dan oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan simbologi pada jalan. Kita klik terangan. Nah, di bagian sini untuk jalan arteri. Nah, arteri kita bisa cari aja jalan arteri. Terus warnanya kita sesuaikan dengan RBI. Nah, di sini untuk warnanya itu yang G kita ubah menjadi 102. Kita klik OK. Dan kolektor juga sama. Kita cari jalan kolektor untuk simple line ubah menjadi 102. Kita klik OK. Kemudian untuk jalan lokal kita pilih jalan lokal. Nah, untuk jalan lokal sendiri untuk warnanya itu di SNI itu 255, 255, dan 255. Atau warna putih. Bisa nggak ya? Supaya oke, sudah kita apply. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa lakukan labeling. Pilih yang single label. Di sini ubah menjadi keterangan. Eh, teksnya kita ubah Time New Roman dengan size 12, buffer kita nyalain. Nah, seperti ini. Untuk sungai juga kita lakukan simbologi. Langsung aja kita pilih sungai. Sungai. Untuk ketebalannya bisa kita adjust. Dan sungai musiman. Ini kita pilih yang dash blue. Ya, terus simple line kita ubah sesuai SNI. Sesuai SNI adalah R-nya 0, 255, 255. Oke, kita oke, apply. Oke. Nah, seperti ini. Jika dirasa kurang tebal, kita bisa tebalkan. Terusnya udah sih. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah pergi ke titik, eh, lupa kita lakukan labeling. Nah, untuk sungai, kita pilih yang Time New Roman, ukuran 12, terus apply. Jika sudah, titik, kita juga lakukan simbologi, categorize, classify, kantor camat, kita pilih yang kantor kantor camat. Kita klik OK. Masjid, ini ada masjid. Rumah sakit, kita bisa klik RS. Nah, seperti ini, kita bisa apply dan OK. Oh, maaf. Kita lakukan labeling.
Time New Roman, ukuran 12, buffernya kita nyalain. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan kontur. Di sini kita add layer, add footer layer. Cari untuk kontur yang telah kita simpan acara sebelumnya di cara 2 kontur IK 25. Ini kita tambahkan. Nah, seperti ini. Jika sudah kita close, kemudian kita bisa klik ke vektor geopositioning tool, klik untuk ininya bisa kita inputnya kontur dan batas admin, dan kita save to file ke acara ini, simpen jadi klik kontur, save dan run. Nah, jika sudah kita bisa close. Dan ini kita bisa checklist. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan tabeling dari klik kontur. Kita bisa pergi ke open attribute table. Nah, di sini kita bisa klik untuk toggle editing. Kita tambahkan new field namanya IK. Pastikan untuk tipenya world number dan klik OK. Setelah itu kita bisa menggunakan select feature ini. Kita masukkan rumus di field and values elevation, kemudian ke mana ya, ke operator persen, dan kita masukkan rumus IK kita dikali 4 yaitu 25 kali 4. Setelah itu kita bisa ubah jadi IK, terus kita kemudian kita bisa klik IK lagi, kita 0, update selected. Nah, pastikan untuk yang seperti ini sudah 1 dan ini 0, 0, 1. Nah, setelah itu kita bisa save edit dan matikan toggle editing. Kita bisa close saja. Nah, setelah itu kita akan melakukan labeling clip contour ini. Kita pilih yang rule based labeling. Sebelum melakukan labeling, kita simbologi dulu. Kita klik yang IK, classify, kita ubah untuk warnanya jadi yang pattern gold. Ini kita tebelin. Dan yang ini juga kita ubah yang tebalan segini, mungkin kita apply labeling, kita pastikan yang rule based labeling. Setelah itu kita klik aja add rule. Nah, di sini kita deskripsinya kita kasih nama IK. Untuk expressionnya kita bisa IK, terus operator sama dengan 0. Kita bisa OK. Terus bagian sini teks ubah menjadi time New Roman dengan ukuran 12, dan data tabelnya kita checklist placement, kita pergi ke placement, ke curve, underline, overflow-nya kita checklist, kita klik OK, apply, dan OK. Setelah itu kita bisa klik di select feature from all layer ini, nah, agar tidak ada warna kuning. Oke, setelah itu kita bisa di sini checklist untuk acaranya, acara 7. Kemudian kita bisa membuat kita saya dulu, takutnya lupa. Di sini. Nah, kita bisa klik project, layout manager, kita bisa create, kita beri nama aja layout acara 7. Oke. Nah, kita zoom. Di sini di layout ini kita bisa klik kanan dan page properties. Kita ubah menjadi ukurannya A3. Nah, di guides ini, di horizontal guide kita berikan 4 guide atau garis bantu. Yang pertama yaitu dengan panjang 10, yang kedua 20, yang ketiga 277, yang keempat 287. Oke, seperti ini. Nah, ini alhamdulillah seperti ini. Dan untuk yang vertikal, kita akan masukkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan ketebalan, dengan panjang 20,
30, 275,7, 285,7, kemudian 288 dan 410 dan 349. Nah, seperti ini. Jika sudah, setelah itu kita akan membuat rectangle di sini, add shape rectangle. Nah, kita buat garis kotakan di bagian sini. Ya, sini. Dan satu lagi rectangle di bagian sini. Terus, oke, ya sudah. Kita bisa ke item ini rectangle di kanan properties dan eh, kita bisa mengatur untuk di bagian style profil kita bisa tebelin untuk yang kotakannya. Begitu juga yang di bagian eh, nah ini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan peta. Di sini kita bisa eh, kemudian untuk skalanya kita bisa ubah menjadi 20.000 misalkan seperti ini dan kita move aja. Di sini kita geser seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan grid, bagian grid kita add, di grid kita modify grid, tipenya kita pilih cross, untuk koordinat sistemnya kita bisa ubah yang 49S, kemudian map unitnya bisa senti, terus untuk intervalnya kita ubah, menyesuaikan, misal 5, dan nah seperti ini. Jika sudah, eh, setelah itu kita untuk lens style-nya bisa ubah menjadi warna merah, seperti ini, kemudian kembali untuk yang draw koordinat, kita ubah menjadi decimal with suffix, kemudian ini kita ubah ke vertical ascending, kemudian di bagian font kita ubah menjadi Times New Roman, one bold, ukuran 12, untuk koordinat posisional kita jadi 0. Setelah itu kita pergi ke frame. Nah, di sini kita frame. Untuk thickness-nya kita bisa ubah jadi 40. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan di bagian main properties. Kita bisa menambahkan di sini untuk add new picture to the layout. Saya drag aja kayak gini. Nah, terus di bagian picture, item properties, di main properties. Nah, ini bisa kita add, open. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Tempel aja di atas. Ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan ini add label. Taruh seperti ini. Bagian sini kita bisa menjadi center middle. Fontnya kita bisa ubah menjadi Times New Roman. One bold 12. Kemudian kita bisa atur di bagian sini menyesuaikan dengan tempat. Jika sudah, kita bisa menambahkan garis bantu di bagian sini. Nah, terus kita akan bikin uh, polyline bagian sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan copy aja, paste. Kita akan uh,
ubah sini jadi daerah penelitian. Nah, ini bisa kita atur sini. Dan ini bisa kita copy, paste lagi di bagian tengah. Kita ubah menjadi Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Terus kita fontnya kita regular aja. Nah, seperti ini bisa dan adjust. Seperti ini. Kemudian untuk garisnya kita bisa copy paste, nah, kita tempel di daerah sini. Oke. Dan sudah kita menambahkan skala. Kita akan menambahkan arah mata angin. Sini kita add bisa seperti ini. Bisa sesuaikan seperti ini. Ya, terus kita akan menambahkan teks di sini U ke utara, tidak usah di tab out dengan ininya Times New Roman ukurannya 8. Bisa sesuaikan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan eh, nilai skala 1/20.000 dengan font Times New Roman regular saja 12. Saya sesuaikan untuk middle seperti ini. Jika sudah, kita menambahkan skala batang. Kita klik yang new scale bar, kita drag bagian sini. Bagian sini kita pilih yang kilometer, ubah menjadi ikannya lebih besar. Ini terus kita tambahkan untuk ininya segmennya dari 7. 6 aja. Terus fix width-nya sesuaikan. Terus bagian display label margin sesuaikan juga. Untuk fontnya kita ubah jadi Times New Roman 12. Kemudian jika sudah kita bisa posisikan ke tengah-tengah seperti ini. Mungkin bisa cut dulu seperti ini. Kemudian kita copy paste lagi untuk yang pembatas. Bisa pindah ke bagian sini seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan keterangan nama atau pembuat peta. Di sini kita bisa ketik. Ya sudah, kita bisa copy lagi untuk yang nah ini kita bisa tempel di daerah sini. Legenda kita bisa drag aja di sini seperti ini. Nah, untuk bagian keterangan atau main ini kita bisa kasih keterangan T2 ini, dan untuk yang auto update kita bisa matikan. Untuk yang klip ini kita bisa remove. Ini kita remove, dan titik ini kita bisa hidden. Ini kita bisa remove. Sungai ini kita bisa hidden. Ini remove. Ini hidden. Ini remove. Ini hidden. Ini remove. Ini remove. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk di bagian font, kita ubah menjadi Times New Roman untuk titelnya dengan font 12. Dan item fontnya kita juga ubah menjadi Times New Roman regular aja 12. Kemudian di bagian kolomnya kita bisa ubah menjadi 2. Bagian spacing ini kita bisa atur yang di bagian kolom space. Ini kita bisa ubah seperti ini, misalnya bagian ini bisa kita ubah juga. Kemudian kita bisa urutkan karena ini belum urut ya, sungai dan jalan.
Dan semua ini bisa kita klik dan kita turunkan sehingga di sini semuanya jalan terlebih dahulu untuk yang bagian keterangan seperti ini. Dan jika sudah menambahkan kontur sini yang poligon, kita bisa gambar sesuai kontur seperti ini. Oke, kemudian ini bisa kita item properties di bagian simple line. Oh, jadi warna seperti ini. Kita copy paste, kecil ukurannya, pindahkan. Dan di bagian sini kita bisa simple line, kita kecilkan untuk ukurannya. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Teks di sini 100 M dengan font Times New Roman reguler dengan sesuaikan ukurannya 6 seperti 10, sesuaikan seperti ini. Kemudian di bagian edge shape kita pilih yang rectangle. Bagian sini kita rectangle ini, item properties, style, symbol. Yang di bagian select colornya kita menjadi transparan, dan ini kita bisa pindah ke bagian sini. Nah, ini kita naikkan aja dan ke paling di bawahnya polygon seperti ini. Jika sudah, kita bisa copy paste, kita taruh yang sebelah kiri, terus ini kita sesuaikan, bisa sesuaikan di daerah sebelah sini. Ini sudah kita bisa paste. Ini bisa kita sesuaikan untuk uh, layout injetnya. Dan di bagian rectangle di map ini, item properties, di bagian layer ini kita lock layer dan lock style for layer. Kita silang aja. Terus, nah setelah itu kita tambahkan untuk file SHP kabupaten ini, kita open dan kita add, kita close, dan kita ancam saja di semua komponen layer yang ada. Dan di kabupaten ini kita bisa klik simbologi, kategorize, kita pilih yang kabupaten, classify, dan di bagian semuanya kita klik Ctrl A dan kita change color, ubah menjadi warna putih seperti ini. Setelah itu kita cari daerah penelitian kita di daerah Karanganyar seperti ini, dan kita change color, kita ubah warnanya menjadi warna kuning seperti ini. Dan untuk labelingnya kita labeling, pilih yang kabupaten, menjadi Times Roman, size nya menyesuaikan 10 aja. Untuk buffernya tidak usah kita checklist, apply dan kita oke. Nah seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan di bagian laut. Nah untuk laut sendiri kita bisa add layer dulu, kita layer, new save file layer, kita tambahkan di sini laut. Terus kemudian pilihnya polygon, ubah koordinatnya, terus kita kasih keterangan, add to feed list, klik OK. Bagian laut sendiri kita taruh yang di bawah Indonesia kabupaten, terus kita toggle editing, kita polygon di sini, kita taruh 0, dan ininya laut Jawa.
klik OK. Setelah itu kita simbol lagi, classify Java ini kita ubah jadi warna biru. Oke, terus kita ke label, tinggal label, keterangan terusnya kita ubah jadi Times New Roman seperti ini. Terus kita draw text buffer seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa kembali lagi ke layout. Bagian insert ini kita kasih kotakan dulu untuk rectangle seperti ini. Jangan lupa untuk uh, rectangle ini kita ubah split fill-nya jadi 0,5. Kemudian kita add peta bagian sini. Kemudian kita bisa adjust skalanya, sesuaikan seperti ini. Setelah seperti ini kita bisa menuju uh, grid, tambahkan grid, modify grid, yang cross, change menjadi 49S. Ini kita bisa sesuaikan seperti ini. Terus kita ubah jadi radiusnya 1. Kemudian di bagian draw koordinat kita bisa ubah jadi vertikal dan vertikal decimal with suffix. Kemudian fontnya kita ubah jadi Times New Roman, bold, ukurannya menyesuaikan seperti ini. Versinya kita jadi 0. Setelah itu di bagian frame ini kita checklist bahwa ketebalannya menjadi 0,5 juga seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa save bagian layout, kita bisa save project, atau bisa juga export to PDF. Sini kita bisa save di sini peta penggunaan lahan 7 Java PDF save. Oh, ini kita klik save aja. Nah, telah berhasil terekspor. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.